kasih tahu dong aku resepnya apa ya supaya dapat anak cowok. Saya aja lagi cari resep. Ini tolong lu bantuin nih. Ada yang ngasih selebaran ini nih. Ah lucu. Dicari ayah untuk Logan. Logan siapa? Logan tuh dia. Hah? Kenapa dia Kenapa bapaknya? ayahnya? Nah, Bapaknya kesian nggak kan, ada. coba lihat tuh, kasih lihat ke sahabat Kasian pagi sih. tuh. Ini ada nih. Nah, Buat aku aja. jadi itu teman saya lagi cari calon ayah pengganti. Jadi ini sebelum meninggal, sang ayah mencarikan keluarga baru untuk Oh anaknya. ini ayahnya yang ngirim selebaran. Ya Allah. Jadi Nick Rose merupakan orang tua tunggal dari seorang anak bernama Logan. Dirinya harus meninggalkan putra sematawayangnya lebih cepat karena kanker yang menggerogoti tubuhnya. Namun bukannya sibuk dengan pengobatan, selama 9 bulan Nick berusaha mencari orang tua pengganti untuk Logan. Ya ampun. Dan beruntung Aaron Crampton yang juga teman dekat Nick bersedia menjadi orang tua baru bagi Logan. Awal Januari lalu Nick akhirnya meninggal dunia dan kini Logan hidup bersama Aaron. Aduh, Ya ampun, dia sampai mikirin ya entar ya juga sih entar anak Iyalah. siapa gitu. Aduh Sampai semoga bikin Logan selebaran. sekarang happy. Iya, iya, amin, Hidupnya amin. sudah terjamin dengan ayah Ini bunda. suka sedih saya kalau ngeliat begini. Ini karena masuk dalam segmen relationship. Kita akan membahas hubungan. Nggak ada ya? Nggak ada musik. Tolong dong. Baru ya? Baru ya? Oke. Tapi benar itu ide bagus, Cek, siapin lagu-lagu yang kekeluargaan ya. Iya. Segmen relationship. Iya. Selamat pagi. Nah, itu. Selamat pagi. Jadi Bapak. pagi-pagi itu nggak semua lagu barat, terus lagu Indonesia nggak ada iya. dong. Kita kan di Indonesia. Oke, silakan dipegang papannya. Pernah dan Tidak nggak pernah. pernah. Oke. Ini banyak pertanyaan menjebak. Tolong Atika harus lebih hati-hati menjawabnya. Serem ya pertanyaannya. Oke, pernah atau tidak pernah tidak didampingi suami ketika dalam keadaan darurat? Pernah. Mau darurat, mau Pernah. kikil terserah. Pernah. Pernah. Waktu kapan? Di supermarket belanja, pas di kasir belanja udah antrian panjang, tapi lupa bawa dompet. Itu bukan darurat. Itu darurat. Darurat itu maksud keadaan yang mencekam. Itu mencekam di pelototin ibu-ibu. Jamak banget sih ini perempuan ngoprek-ngoprek tas nggak keluarin dompet. Akhirnya bagaimana waktu itu? Pah, susul ke sini ya, aku nggak bawa dompet. Lagi katanya gitu. Makanya. Kalau kayak lagi di counter gitu apa, lagi di mall ke tempat lagi sama suami tuh, pas lagi ke tempat lihat-lihat tas tuh suami pergi tuh, pas kita mau bayar tuh darurat kan ya. Iya, darurat banget. Begitu juga lu ya? Dulu pas mau lahiran sih, suami lagi di luar kota. Darurat, itu darurat. Tapi ternyata nggak jadi lahiran. Oh, Anaknya nunggu nggak jadi. bapaknya. Anaknya nunggu bapaknya. Iya, hampir darurat sih. Hampir darurat. Tapi bapak pernah nggak dalam keadaan darurat istrinya? Istrinya nggak ada. nyempetin? Saya selalu ada, siaga siap. soalnya. Siap antar Siap jaga. Kamu antar kebetulan jaga. juga memang lagi nggak ada kerjaan. Jadi dampingin terus. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita lihat dulu. Ada seorang pria di New Hampshire. Dia dipecat karena mendampingi istrinya pada saat Kok melahirkan. dipecat sih? Ah, ini nggak Gitu bener sih. nih. Oh gitu Pria sih. tersebut Di mana adalah ini? Lamar Austin yang pada saat itu bekerja di sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan dan sedang dalam masa percobaan selama 90 hari. Saat istrinya bernama Lindsay ingin melahirkan, Austin tidak bekerja pada akhir pekan karena sang istri mengalami kontraksi dari Jumat malam sampai Minggu pagi dan bertepatan dengan pesannya yang dia dapat bahwa ia dipecat. Waduh. Namun setelah kisah Austin yang diberitakan ke media, Austin mendapatkan 3 lowongan pekerjaan baru. Selalu ada berkah ya di balik. Lalu ada berkah di balik hikmah ini ya. Cobaan-cobaan yang datang. Ya dia lebih membela istrinya lah, menyediakan waktu. Itu kan. Oke, pernah atau tidak pernah mempunyai sahabat yang menikah di usia tua? Kayaknya di sini udah tua deh, tuh orang. 5, 4, 3. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Pernah Kalau Hesti? bergaul dengan saya itu enteng jodoh. Wah, kalau gitu saya, Ya, jangan yang udah menikah jangan. maksudnya buat saya sampaikan ke teman saya. Oh boleh. Gak pernah? Oke, good. Ini ada wanita mengakhiri masa lajangnya di usia 71 tahun. Wanita asal Makassar ini menikah di Alhamdulillah, usia tapi ya. 71 tahun dan menjadi perbincangan di media sosial. Yang membuatnya menjadi viral di media sosial adalah keponakan dari wanita tersebut bernama Firmansyah yang memposting foto-foto pernikahan bibinya. Oh, Di postingannya Firmansyah menceritakan kalau bibinya itu belum menikah sampai di usia tua. Hingga akhirnya dia bisa menikah di usia 71 tahun. Firman juga menulis, saya berani jamin 100% bakal langgeng sampai kakek nenek. Iya, udah kakek nenek. Iyalah, Pas nikah udah kakek nenek. Next. Pernah atau nggak pernah dibelikan gaun dengan model paling berkesan oleh pasangan? Pernah dong. Tapi pengen. Mungkin pasangan pada bingung. Aduh.
Pasangan pada bingung takut salah kali kalau ngasih baju ke cewek kan biasanya cewek kan agak ribet. Kita mah Spek terima, detailnya. Kita pasti terima. tahu. Emang pernah ngasih gaun ke istri? Pernah. Ibu dia mah emang Suka istrinya? romantis. Suka gaun ini apa gamis buat Oh, iya. kan kalau gamis kan begitu-begitu Iya aja kan sih, nggak usah Ya khawatir udah, ukuran. nggak khawatir. Tapi ada juga nih. Gamis juga ada. Ada nih, melamar kekasih dengan gaun ala film Beauty and the Beast. Pakai nyanyi ya itu ya. Julins melamar kekasihnya yang bernama Kara dengan kostum karakter Belle dalam film Beauty and the Beast. Oh ya lucu banget. Joel menjahit sendiri Oh, dijahit kostum tersebut di sendiri. sebuah ruangan bawah tanah. Oh namanya Joylyn Taylor ya kalau nggak salah ya. Bukan. Ini dilakukan karena dia sangat mengagumi karakter Belle. Makanya pacarnya membuatlah Dia jahit sendiri loh. baju Buat ini. pacarnya. Akhirnya lamaran Joel diterima oleh Kara. Iyalah. Dijahit Udah capek-capek dibantuin nggak diterima. Ini dari kemana-mana. godan-godan kawinan ya Pak? Kayaknya ya. Ada kerutan. Bahan-bahannya satin-satin gitu. Oh, Ini cincinnya. Ini cincinnya. Yang dibuat sendiri juga. enggak sih. Kayaknya di toko sih. Ini terakhir nih, pernah nggak pernah cemburuan sama pasangan? Ya, masa cemburu. Ya, Pernah nggak? pernah. Pernah. Pernah sih. Pernah ya. Harus dong. Gitar-gitarnya. Ya, saya nggak pernah. Karena dia lebih sayang sama gitarnya. Kayaknya sih gitu. Gitu ya. Lebih sering yang diusap-usap gitar daripada istri. Iya. Sekarang mesin foto. Baim, aduh sayang-sayang, disia-siain. Makanya begitulah akhirnya saya berhenti menjadi musisi begitu. Oh gitu juga. Dilempar Alasannya dilempar itu. serbet. Jadi sekarang saya lebih ke mobil. Sama juga dia Sama juga dong, Pak. Apalagi Bapak nyocinya. ini. Lama banget. Kamu pernah nggak? Ya saya kan orang yang nggak pernah cemburuan, Pak. Enggak pernah tapi enggak konsisten sama omongan. Dulu ya, awal-awal pernikahan udah pasti. Sekarang sih enggak sih, biasa aja. Kan udah biasa aja ya. Orang saya orangnya cayaan, tanya aja sama Edo. Iya. Pasti dia jawabnya enggak. Ini ada istri yang paling cemburuan di dunia. Namanya Debbie Wood. Terbuat dari kayu dia. Buat dari kayu dia, karena wood. Dia diklaim sebagai istri paling cemburuan di dunia. Suaminya Steve hanya diperbolehkan nonton acara Flora dan Fauna. Bahkan jika suaminya pengen gitu mukanya. Batinnya lihat wajahnya. Ya gimana nggak tertahan? Istrinya model begitu serem amat. Terus maksudnya cemburuannya sampai apa sih, Pak? Nih Nggak jadi masuk akal ya. jika ada iklan yang memperlihatkan wanita, Debbie akan menggantinya. Ya ampun. Lihat itu dari cara pose dia Selain itu- merangkul sudah kelihatan ya. Selain itu Debbie juga memiliki alat detektor kebohongan. Detektor dia punya. Sehingga ketika Steve pulang, Debbie akan memasang alat tersebut dan bertanya kepada Steve. Lemah. Sampai pucat gitu suaminya. Itu rambutnya sampai tipis gitu suaminya. Itu tadinya keriting, Pak. Tadinya Sekarang keriting. jadi lurus. Iya. Detektor. Luar biasa. Aduh. Katanya kalau istri kayak gitu kayak detektif. Jadi suami pun gak butuh Google katanya. Istri saya tahu semuanya. Iyalah. Oke lah kalau begitu. Artika katanya mau cari pete ya? Iya. Di mana? Kamu tumben-tumbenan emang suka makan pete? Suka, aku suka banget. Diapain? Dulu nggak suka, tapi lama-lama kok enak ya gitu. Ya udah kalau gitu nanti kalau udah ketemu bawa. Saya juga soalnya suka sama pete. Hesti nggak suka kan? I like pit. Pit. Sombong. Oke, kalau gitu kita lihat dulu di tayangan dari Sahabat Pagi kita nih. Halo, selamat pagi. Nama saya Noval. Oh iya, Bang Andre, Testi, saya mau nanya nih. Emang ada ya pohon pete bisa nangis? Terima kasih. Saya sih agak kurang sayang. Boleh jawab lagi. Tidak pernah. Nanti kita Udah akan selesai ini. Udah selesai yang ini. selesai. Nanti kita akan Tidak pernah cari ada. tahu informasi apakah ada pohon pete yang bisa menangis. Jawabannya setelah yang berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.